kita untuk kita bersama-sama beribadah. Baik kita yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau menikmati kasih dan anugerah Tuhan, bahkan undangan Tuhan bagi kita semua. Bahwa satu hal kerinduan kita untuk berdiam di rumah Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu sebagai persiapan kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada cuma karena anugerah Tuhan. Kita dikuat sehat, itu cuma karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Untuk itu yang kita mau nyatakan kepada Tuhan, selain tiap-tiap waktu kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan Allah kita, memberikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Untuk itu mari saya coba kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 15. Ku pujimu Tuhan. Kita menyatakan mau katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku puji namamu.
menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tema ibadah kita di minggu ini adalah kokoh. Ya, kerinduan kita semua menjadi umat Tuhan yang betul-betul kokoh, kuat, berakar, bahkan boleh bertumbuh dan berbuah bagi hormat nama Tuhan. Karena kita punya Tuhan, sumber kekuatan kita yang kuat dan kokoh, yang membentuk kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita nyanyikan bersama pujian Allah sumber kuatku. Kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Kita mau menyatakan bahwa hanya Engkau, hanya Tuhan milik kita. Tiada yang memiliki selain Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga.
Ibu Saudara, kita mengaminkan ya bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru di dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa begitu banyak orang, bahkan mungkin dari kita, tidak pernah bisa merasakan kasih setia Tuhan? Betapa rahmat Tuhan itu yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, bahkan kita sadar ada dosa yang menghalangi kita merasakan kasih Tuhan, dosa yang telah memisahkan kehidupan manusia dengan Allah. Tapi oleh kasih-Nya yang besar, oleh anugerah-Nya yang besar dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka Dia mendamaikan kita manusia dengan Allah Bapa kita, sehingga kita boleh datang kepada Bapa, kita boleh menyebut Dia Bapa. Tetapi kita tiap hari sebagai manusia yang lemah, seringkali juga menyakiti hatinya, menyakiti hati sama kita. Untuk itu, di kesempatan ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui di hadapan Tuhan untuk setiap pelanggaran kita, untuk setiap dosa kita, beban kita di hadapan Tuhan, dan memohon Dia untuk menyuci, kuduskan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan sambil kita merenungkan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Kita melihat betapa bukti kasih Tuhan yang menderita gantikan kita lewat pujian terlalu besar. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah yang sanggup melakukan demikian? Hanya Tuhan Yesus. Ini adalah berita anugerah yang luar biasa bagi kita semua sebagai umat manusia. Untuk itu dengan hati yang bersuka cita, mari kita bernyanyi puji Yesus. Ku bernyanyi puji Yesus, KPPK nomor 45.
Mazmur di dalam Mazmur 119 ayat 97 menulis demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan biarlah ungkapan dari pemazmur ini menjadi bagian kita sebagai umatnya yang punya kerinduan untuk terus mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi juga yang terutama untuk melakukan firman itu. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama membaca merenungkan firman Tuhan yang di pagi siang ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Laitun Miwa. Kita nyanyikan bersama pujian dalam persiapan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus tak pernah berkesudahan, tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hanya dengan terima kasih dan ucapan syukur yang bisa kami sampaikan kepadamu Tuhan, yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami, terlebih
suasana dunia yang berada di dalam kondisi pandemi corona. Tapi kami berterima kasih, proteksi ilahi daripadamu melingkupi pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, terangi kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, sehingga kami makin kokoh di dalam Engkau, dalam kami menjalani kehidupan yang penuh pergumulan ini. Kami yang datang dengan berbagai latar belakang dan pergumulan, kiranya kami boleh pulang membawa jawaban yang pasti melalui kebenaran firman. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menurut kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayat 7 saja. Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan ayat 7. Mari perhatikan di masing-masing Alkitab kita, baik lewat elektronik maupun Alkitab manual. Saya baca, mari kita dengar dan simak bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, kurang lebih 2-3 bulan kondisi seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh Sulawesi Utara, termasuk Bitung, bahkan di Manado, bahkan mungkin di Bitung juga sekarang masih banyak aturan untuk membatasi orang di dalam suasana bersekutu. Tapi kita bersyukur kita boleh berinisiatif mengabaikan instruksi pemerintah, yaitu kita harus jaga jarak, kita harus hindari kerumunan yang terlalu tentu berdekatan, dan kita jaga kesehatan. Namun saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setelah saya coba kaji demi kaji, satu yang sebetulnya lebih utama yang harus dijaga oleh setiap orang ialah jaga kesehatan rohani dengan Tuhan. Kenapa? Kalau janji firman Tuhan, kalau kita punya kesehatan rohani dengan Tuhan terjaga, terjamin, maka perlindungan dari Yang Maha Kuasa
akan memproteksi kita. Sehebat apapun, mau virus, kuman, bakteri, mau virus corona, mau koronces, semua bisa dihalau oleh Sang Khalik semesta alam, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tapi puji Tuhan, kita semua boleh melewati suasana-suasana yang begitu membuat pribadi, keluarga, bisnis, dan lain-lain semua mengalami goncangan. Tapi jangan sampai goncangan iman. Biarlah corona ada, tapi kita tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Seperti tema kita pada saat ini, yaitu menjadi kuat dan kokoh di dalam Kristus. Sekali lagi, menjadi kuat, menjadi kokoh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan sekarang ialah, apa pegangan utama dalam hidup kita supaya kita tetap jadi kuat, tetap jadi kokoh di dalam Kristus? Apa pegangan kita? Dalam pembacaan kita tadi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7, ada beberapa hal yang merupakan nasihat firman Tuhan lewat Rasul Paulus, supaya kita semua bisa jadi orang Kristen yang kuat, bisa jadi orang Kristen yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Yang pertama kita mau lihat dulu kota Kolose ini. Saya beberapa baca sumber-sumber. Ternyata kota Kolose ini terletak kurang lebih 160 km dari Efesus. Tapi kalau sekarang 160 km kan dekat. Apalagi kalau dia naik Honda Repsol dari Mark Marquez. Cuma 1 menit sampai. Kalau dia bawa mobil sampai. Tapi dulu kayaknya jauh. Tapi kota Efesus, kita tahu Paulus punya banyak sekali pengalaman di sana. Sampai waktu pelayanan Paulus di sana, dia juga memperhatikan Kolose. Nah, di dekat kota Efesus, yaitu ada 2 kota yang juga pelayanan Paulus, yaitu kota Laodikia dan kota Hierapolis. Nah, ketika kota ini yang berdekatan ada di lembah sungai Likus, tapi satu arah pelayanan dari Efesus, pelayanan ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kota ini dia ada di daerah gunung berapi. Makanya orang kalau gempa bumi subiasa orang. Gempa orang tahu orang memang lari semua. Tetapi orang rupanya sudah biasa. Yang menarik di sini ialah jemaat Kolose ini merupakan salah satu buah dari karya Roh Kudus setelah hari raya Pentakosta. Buah pelayanan. Nah, jemaat ini kalau Anda lihat di dalam pembacaan mulai dari pasal demi pasal, jemaat ini
pertumbuhannya begitu hebat. Kenapa begitu hebat? Anda perhatikan pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Kolose 1 ayat 4, mari sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi jemaat Kolose itu dia punya perkembangannya, pertumbuhannya dikatakan hebat. Paulus katakan, kami telah mendengar tentang imanmu, kami telah mendengar tentang kasihmu. Jadi jemaat ini pertumbuhannya lumayan hebat. Tetapi kira-kira 6 tahun setelah Paulus keluar dari Efesus dan pergi dan akhirnya penjara di Roma, pelayanan ini, jemaat yang ada di Kolose mendapat tantangan. Di penjara Roma, Paulus dapat kabar bahwa jemaat Kolose mulai dipengaruhi oleh pengajaran sesat. Benar apa kata Paulus yang sudah Paulus pernah sampaikan pada pelayanan, kalau Anda lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Kalau Anda lihat dalam Kisah pasal 20, Paulus sudah ingatkan dalam pelayanan pada jemaat-jemaat, satu saat nanti akan datang nanti penyesat-penyesat. Dan itu terjadi 6 tahun setelah Paulus keluar dari pelayanan di Efesus sampai di penjara. Dia lihat tantangan mulai datang, ajaran sesat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai Rasul Yesus Kristus, Paulus sangat berbeban. Paulus sangat prihatin dengan kondisi jemaat Kolose. Maka dalam surat ini, kalau saudara teliti dengan baik, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat supaya tetap kokoh, supaya tetap kuat di dalam Kristus. Maka Paulus memberikan nasihat-nasihat yang menjadi pegangan dari jemaat Kolose supaya kuat, kokoh. Nasihat yang pertama dalam pembacaan kita tadi, yaitu ayat 6 bagian A. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang pertama. Hidup tetap di dalam Yesus. Ini yang pertama. Pegangan yang pertama, nasihat yang pertama yang Paulus sampaikan, supaya kokoh, supaya kuat, supaya teguh. Pertama, hidup tetap di dalam Yesus. Sampaikan hal ini oleh karena jemaat Kolose mulai goyang dengan ajaran sesat yang masuk saat itu. Ajaran sesat yang sangat nampak waktu itu ialah campuran agama Yahudi dengan agama-agama kafir, kemudian ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan Babilonia, terutama tentang nujum, ilmu-ilmu nujum. Bahkan campuran itu mereka katakan, maka tidak mungkin Allah yang roh ada hubungannya, ada kaitannya dengan dunia yang penuh dengan kebobrokan. Itu ajaran sesat
yang membuat jemaat Kolose bingung. Karena itu kalau pelajari ada pelajaran gereja, sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, itu konsep-konsep sampai gereja terpecah. Ada Bizantium Utara, Bizantium Selatan, satu pusat di Ethiopia dan lain-lain. Karena konsep-konsep yang sudah mengarah kepada mempelintirkan kemurnian, keutuhan Injil Yesus Kristus. Karena itu kalau Anda baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 7 bagian terakhir, Paulus bilang di situ, dia singgung Injil. Saya baca ayat 7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Diajarkan, bicara soal Injil. Nah, Paulus berikan nasihat supaya jangan terpengaruh dengan konsep-konsep ilmu nujum yang banyak zaman Babilonia. Belum lagi karena waktu itu berada pada suasana geografis gunung berapi, sehingga mereka banyak menyembah malaikat dan menyembah tentang kehebatan gunung api itu. Sedikitnya saya menyimpang sedikit. Jangan-jangan konsep Big Bang yang dikembangkan oleh si profesor atau ahli fisika, sebetulnya dia namanya, akhirnya mati tidak berdaya. Seorang ahli fisika ini dia bilang, neraka itu sebetulnya hanya pertemuan antara ion negatif dan konsep pertemuan kimiawi, lalu terjadi ledakan besar. Dia bilang itulah neraka. Seolah-olah ini juga lah yang membawa pola berpikir orang-orang yang ada di Efesus, Laodikia, Hierapolis dan Kolose, sehingga mereka memperhatikan gunung api yang meledak, sehingga mereka menyembah malaikat. Nah, Paulus beritahu pada mereka, Allah bukanlah konsep pikiran manusia yang menganggap dia roh sehingga dia tidak bisa menjangkau dan memperhatikan dunia termasuk manusia. Paulus bilang tidak. Oleh karena itu, kalau Anda lihat dalam Kolose 1 ayat 13 sampai pasal 2 ayat 5, Paulus jelaskan tentang kristologi kepada jemaat Kolose. Paulus jelaskan tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah segala-galanya. Dialah dari awal dan dialah yang akhir. Dialah yang mengadakan segala-galanya. Segala sesuatu ada karena dia sudah ada, dan dia yang mengadakan, dan dialah yang mengontrol, yaitu Yesus. Kristologi Paulus dalam pasal 1 mulai ayat 13 sampai pasal 2 ayat 5, dia jelaskan tentang siapa Yesus itu. Setidaknya satu saja hal yang saya mau ajak kita lihat. Kata firman Tuhan di situ dengan topik saja, keutamaan Kristus. Paulus bilang ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Paulus bicara bahwa Allah bukan konsep filsafat mereka, dia roh.
lalu tidak menjangkau dan tidak memperhatikan manusia, bukan. Tapi Paulus jelaskan, dialah yang sudah ada dan dialah yang menciptakan segala-galanya. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Semua dalam kontrolnya Sang Pencipta. Termasuk corona. Cuma corona, aduh. Tuhan tahu. Dalam teori kedokteran, virus tanpa dilihat oleh mata, kasat mata. Tapi Tuhan tahu semuanya. Amin. Nah saudara, jadi Paulus bilang, dia bicara tentang eskatologi di sini. Dan dia ajarkan bahwa Allah, Tuhan, Yesus Kristus, dia bukan tidak peduli, tapi dia sangat peduli. Oleh karena itu Paulus bilang, karena itu hiduplah tetap di dalam dia. Tetap artinya tidak mau dipengaruhi oleh siapapun, lalu pindah meninggalkan Yesus dan pindah kepada yang lain. Tidak. Tapi apapun cobaan, apapun rintangan, apapun tantangan, apapun itu, Paulus katakan tetap di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin Anda berpikir, ini khotbah kontras, bertolak belakang dengan orang di gereja sekarang. Buktinya tuh orang pindah. Bukan itu. Maksud saya ialah tetap dalam Yesus. Kalau Anda lihat kisah pasal 15, kisah para rasul pasal 15, Paulus pernah berdebat dengan Barnabas, Yohanes, Markus tentang penginjilan. Itu perdebatan hebat. Tapi perdebatan bukan meninggalkan Yesus. Tidak. Ingat, organisasi bukanlah mutlak membawa kita kepada suasana pengetahuan tentang Yesus dan masuk surga. Tidak. Jujur saja, saya dengan Pak Yani, waktu Pak Yani punya pergumulan, banyak share. Saya mau jujur saja, yang bawa Pak Yani untuk sama-sama ada di gereja GKR ini saya, karena saya juga mau gabung sama-sama. Saya juga mau sama-sama. Tadi saya sudah sharing, saya ada hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang memang full penginjilan, murni melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Kalau tidak ada kekeliruan, mudah-mudahan corona cepat punah. Pak Bill dia akan tiba di Manado. Kalau tidak Oktober, saya beritahu Pak Yani nanti tak bawa kemari dia sini. Karena memang full penginjilan. Ini Bill ini memang betul-betul boleh dikata ortodoks murni. Jadi memang mereka selalu dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tunjuk Yani ya, Pak Yan ini. Kita berfoto sama-sama dengan dia di Sahid Hotel. Saya beritahu Pak Yan, maaf, saya di Iowa dengan mereka, dan mereka minta saya supaya dikukuhkan cepat itu dia S3 doktor. Karena sudah dari beberapa tahun lalu saya punya disertasi iman dan modernisasi. Ada banyak sekali pergeseran iman karena modernisasi. Dia kaget itu dia. Karena saya punya statement
di semacam kalau di tesis hipotesa gitu. Terbilang waktu itu kita punya statement di situ. Gereja tanpa misi adalah mati. Dia kaget. Kita bilang ke dia tanya, what's your opinion about church? Saya beritahu, church not mission, not gereja. Saya bilang, kaget. Dia bilang cepat itu. Tapi saya bilang, Pak Yani, saya nih mau teguhkan doktor. Karena mau pikul tuh doktor gampang. Tambah sekarang banyak sekali tuh doktor abal-abal. Aku udah apa nih? Kawan, so pakai doktor katakan. Terbawa dia ke depan. Yang lagi jongkok bikin malu. Berubah dia panggil. Dulu dia panggil kita Ner, karena tapi mahasiswa. Dia istri tapi mahasiswa. Karena so doktor, dia kurang panggil Pak Landi. Kita sudah tanya dari mana, karena kita sudah tahu waktu apa si A, si B, malu sendiri. Kamu balik dengan kita. So dari Bill Amerika Iowa seberapa kali mesti teguhkan, tak bilang tak usah Pak. Yang penting saya belajar dan belajar dan belajar. Saudara, Paulus, Barnabas, Yohanes Markus ada perselisihan. Tapi bukan untuk menghancurkan mandat ilahi dari Tuhan. Tapi dari hal itu kalau Anda lihat gereja berkembang, gereja mula-mula, karena misi tetap dilaksanakan. Jadi jangan bapak-bapak berpikir, oh begini. Lewat saja masa yang lalu. Yang lalu sudah berlalu. Pandang Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Apa yang Anda melangkah, pandang Yesus. Itu yang dimaksud dengan hidup tetap di dalam Yesus. Sudah tidak di sini, tapi tetap di sini, tapi tetap di dalam Yesus. Mungkin Anda di sini, tapi tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa berakar, tidak bisa maju. Tapi ketika Tuhan pakai Anda di sini, makin kuat, makin kokoh, makin bertumbuh, makin berakar, makin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan bendung otoritas Allah yang mau memakai saudara. Jangan pikir yang Tuhan mau pakai, oh cuma Pak Yani, oh cuma Ibu Mary. Semua kita ada yang Tuhan sudah buat untuk Anda buat bagi kemuliaan Tuhan. Jangan bendung itu. Biar Tuhan menuntun Anda dalam kehendaknya. Amin. Tapi saya sarankan Bapak Paulus bilang, tetap dalam Yesus. Kuburkan yang menyakiti hati Anda. Karena itu akan menghambat Anda untuk maju. Kuburkan itu. Paulus bilang, aku melupakan semua dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu Yesus dimuliakan, diagungkan. Amin. Jangan Anda lihat melayani Tuhan dari sisi kuantitas. Jangan Anda ukur pelayanan melayani Tuhan dari sisi jumlah. Jangan Anda lihat ibadah memuliakan Tuhan dari sisi banyak kecil. Tapi yang Tuhan butuh ialah hatimu. Biar 1.000 orang, tapi hati tidak benar, tidak memuliakan Tuhan. Tapi cuma 50 orang, tapi semuanya terfokus, kata Paulus, tetap dalam Yesus. Itulah yang memuliakan Tuhan. Amin.
kokoh, hiduplah dalam Yesus. Yang kedua, hidup berakar di dalam Yesus. Ayat 6 bagian B bilang, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Paulus gunakan di sini analogi tumbuh-tumbuhan. Saya tidak banyak bicara ini, jangan saya salah, karena Cik Merlin dengan Pak Yani dua-dua background Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Jadi mereka tahu ini dia berakar. Tumbuh-tumbuhan makin dia berakar ke dalam, makin dia kokoh, kuat. Angin apapun itu, badai apapun itu, Paulus katakan, ajaran sesat apapun tidak akan mempengaruhi jemaat Kolose apabila hidup mereka berakar dalam Yesus. Demikian dengan kita. Mari hidup kita berakar dalam Yesus. Berakar bagaimana, Pak? Apakah itu kaki semua keluar akar tunggang, akar serabut, seperti di film-film anak-anak muda berakar? Astaga, bukan. Kita berakar dalam Kristus artinya hidup kita pertaruhkan. Berakar dalam doa, dalam firman, dalam pelayanan, dalam ibadah dan lain-lain. Berakar dalam Kristus artinya bagaikan kita ini pribadi ditaruh di sini. Pada Yesus adalah tanah yang subur, sehingga Mazmur katakan, Mazmur 1, kalau tumbuh-tumbuhan itu berakar di tepian air, maka dia akan bertumbuh, berbuah. Tiap tahun, tiap waktunya, dia akan berbuah lebat. Dalam Yesus, kita berakar dalam Yesus, maka kita pasti berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kita diberkati dan diberkati. Mungkin Anda bilang, Pak, tidak usah bicara soal doa. Saya sudah lama berdoa dan berdoa. Tapi kayaknya sepertinya tidak ada Tuhan. Ada orang datang pada saya, Pak, kita selama berdoa, kita persoalan, susah hati. Kayaknya kita berdoa selama ini seolah-olah tidak ada guna. Dan apakah Tuhan masih ada? Saya jawab, jangan ukur kehadiran Tuhan hanya dengan persoalan Anda yang kecil. Saya tanya, apa persoalan saudara? Dia bilang kita dah bergumul selama tanah 2 hektar. Ketika Toki di pengadilan kalah, so bikin doa puasa. Ya betul tuh hakim-hakim, so wujud segala macam. Saya jawab, jangan ukur kehadiran Tuhan hanya dengan 2 hektar tanah. Jangan ukur kehadiran Tuhan, Anda melihat dia ada atau tidak, hanya karena Tuhan tidak jawab Anda punya doa asam urat. Jangan ukur kuasa Tuhan hanya dengan asam urat di kalingking. Jangan. Berdoa tapi begini. Kenapa begini? Tuhan sudah hadir. Jangan ukur kehadiran
Jangan Anda ambil kesimpulan tentang kemahakuasaan Tuhan hanya dengan perkara sepele. Jangan. Tuhan ada. Anda mau ketahui atau tidak, Tuhan tetap ada. Anda mau lihat atau Anda tidak lihat, Tuhan tetap ada pada Anda. Karena itu berakar di dalam Tuhan. Bisnis adalah sukses. Anda tidak melihat Tuhan yang sudah menuntun Anda mencapai kesuksesan. Tapi kalau Anda ada kegagalan, apalagi ini corona, jangan persalahkan diri Tuhan. Jangan Anda katakan Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada menyertai Anda. Saat sukses Tuhan ada. Saat gagal Tuhan ada. Saat terpuruk Tuhan makin ada dalam hidup saudara. Tapi tunggu saatnya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Saya baru-baru pelayanan. Mungkin saya sudah bagi pada saudara atau belum. Dari budak di Kota Bupati. Terpuruk. Habis semua. Lalu dia punya ipar telepon saya, kalau boleh injili datang di sini. Saya pergi. Injili singkat cerita. Saya bilang gimana? Aduh, Niko ini ndak injili, memang beritakan Injil. Aduh, sama dengan bola aja lempar tak mental kemarin. Memang keras. Saya dibantu lagi. 3 hari kemudian baru telepon, akhirnya singkat video. Berdoa, dia bertobat. Dia kasih keluar tuh pegangan-pegangan, bakar semua. Saudara, apa yang jadi? 1 minggu kemudian, saya kan bikin pokok doa. Tapi karena dasar belum tahu, saya ketik tuh doa pagi, ketik tuh doa makan, ketik doa malam, ketik doa untuk anak-anak, ketik untuk doa usaha bisnis, saja kiri di mobil. Sudah 1 kali pagi dia berdoa. Itu sudah jalan kurang lebih baru 3 minggu mungkin. Dia di dalam Yesus, Ci dan Ko di dalam Yesus. Baru mungkin 3 minggu atau sudah 1 bulan mereka mulai rajin berdoa. Kemudian mereka telepon, Pak, tolong doakan. Kenapa? Ini rumah ini setelah Bapak doakan ada sesuatu yang aneh. Karena saya berdoa, dia punya ruko 3 lantai, berdoa. Baunya selain. Tiap bangun pagi keluar dari kamar, dia punya bau harum sekali. Beda dengan yang lalu. Saya bilang, itu berkat Tuhan. Bersyukur. Satu ketika lagi kok bilang, Pak, tapi ini bau ini bau aneh. Saya bilang, kalau begitu doa dulu, cari orang kepercayaan, lalu telusuri di mana tuh bau. Mulai cari di bawah tangga, cari di plafon, cari di bawah meja, segala macam cari. 1 hari cari, akhirnya Tuhan kasih waktu dapat. Anehnya cuma di meja yang saya, istri saya dan anak saya dan mereka makan. Di bawah dulunya terasa tidak ada apa-apa, tapi ketika dibongkar-bongkar ternyata tuh bau ada di situ. Baunya apa? Ternyata di bau vanili. Dan ketika dorang bongkar, dorang bilang 4 tahun dorang tidak pernah ingat tuh vanili di bawah. Serta hitung 300 sekian kilo. 4 tahun. Lalu bilang, aduh Pak, puji Tuhan ada berkat. Saya bilang, awas, jangan berkat, puji Tuhan. Tuhan jawab.
Dia bilang, Pak bagaimana? Doa. Saya bilang, doa dulu sebelum dijual. Jual pada siapa? Doa dulu. Besoknya dia bilang, Pak soalnya yang tawar 5 juta sekian per kilo. Saya bilang, jangan puas, tanya Tuhan. DP besok rupanya sudah tahan menjual. DP besok, gak apa-apa dari Manado tawar 6 juta 100 per kilo. Saya bilang, kemana 5 juta ini 6. Jadi doa, tanya Tuhan. Singkat cerita, artinya saya mau beritahu bahwa bukan berarti Tuhan membiarkan kita dikala kita ada masalah. Tidak. Sekali lagi, jangan ukur kehadiran Tuhan. Jangan ukur kuasa Tuhan hanya dengan hal sepele. Doa kita belum dijawab. Jangan. Tapi yakinilah bahwa Tuhan itu selalu ada dalam seluruh hidup kita. Amin. Yakinilah, karena itu berakar dalam Tuhan Yesus. Apa persoalan kita? Apa pergumulan kita sekarang? Apa beban saudara? Saya tidak tahu. Pak Yani tidak tahu. Cimerlin tidak tahu. Tapi ingat, yang maha tahu dan yang maha kuasa sangat tahu tetesan air mata, sangat tahu kesusahan hatimu, sangat tahu kepedihan hatimu. Dia sangat tahu sakit hatimu terhadap si A, sakit hatimu terhadap si B, yang mengecewakan Anda, yang menyepelekan Anda, yang membuat Anda seolah-olah tidak ada harga diri. Tuhan tahu. Karena itu berakar dalam Yesus. Berakar dalam Yesus. Supaya kita dalam kasih kemahatauan yang pasti memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Nasihat yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-7, masih ayat 7 dia katakan, dan dibangun di dalam Dia. Nasihat ketiga, hidup dibangun dalam Yesus. Jadi ada 3 nasihat. Yang pertama, Paulus kasih nasihat, hidup tetap dalam Yesus. Nasihat kedua, hidup berakar dalam Yesus. Nasihat ketiga, hidup dibangun di dalam Yesus. Kali ini Paulus gunakan konsep berpikir ahli bangunan alias arsitek. Paulus gunakan istilah dibangun. Layaknya ruko ini dibangun supaya kokoh, harus fondasi yang kuat. Nah, Paulus katakan kepada jemaat Kolose supaya tidak tersesat, tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran sesat, maka hidupmu, imanmu hendaknya dibangun. Fondasinya dibangun, iman kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak sekali godaan-godaan di dunia ini. Kamu ikut dentoran, kalau di Manado mungkin sobatnya Badengan, kamu jodohin tompe gereja, muliakan Frey Pak Dokter ini, Frey Pak Dokter itu. Sekarang bahaya. Sekarang di Manado lagi kita tambah 2 gereja baru. Gabung deh ini yang cilaka kok, yang kita gak setuju. Ada merek gereja, kalau dia turun kok ganti gereja merek Dora. Saya bilang ini bukan etis, bukan etika. Tapi
Bagaimanapun kata Paulus, Injil Kristus diberitakan. Tetapi jangan pakai iming-iming. Makanya kita ada di sini karena salib Yesus Kristus. Amin. Karena salib. Tadi saya renungkan memang, oh Tuhan, orang memang ada sekarang memang betul karena kasih karunia Tuhan. Tuhan ada, Tuhan bernafas. Makanya tiap pagi doa kami di rumah selalu doakan doa ucapan syukur. Tuhan terima kasih untuk nafas kehidupan. Itu selalu pokok doa kami pertama dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Itu saya kalau berdoa tiap pagi begitu. Tiap pagi. Terima kasih untuk nafas hidup Tuhan. Terima kasih untuk otak saya masih boleh berpikir, mata saya boleh melihat, telinga saya mendengar, mulut saya, lidah saya, tangan, kaki, semua. Terima kasih untuk jantung saya, hati saya, pankreas saya, ginjal kiri, ginjal kanan. Terima kasih semua yang sempat Tuhan ingatkan. Saya katakan terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru. Saya bilang, terima kasih untuk hari yang baru, hari penuh dengan berkat melimpah, kasih karunia yang melimpah. Terima kasih untuk hari ini ada jawaban-jawaban doa, mujizat-mujizat, apapun. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Itu yang harus kita buat. Supaya bangun hidup ini atas dasar ucapan syukur, iman pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuh hari kalau nyanda, aduh Tuhan, bagaimana ini? Paulus gunakan ini. Yesus bagaikan fondasi yang kokoh, sehingga ada lagu batu karang yang teguh. Engkau perlindunganku. Paulus gunakan itu. Yesus, bangunlah hidup kita. Bangunlah anak-anak muda, anak-anak kita. Bahwa mereka dibangun di dalam Kristus Yesus. Anak-anak muda kita dibangun dalam Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita dibangun, bisnis kita dibangun dalam Yesus. Usaha kita dibangun dalam Yesus. Keluarga kita, masa muda anak-anak kita, masa depan kita dibangun dalam Yesus. Maka apapun pergumulannya, pasti dasar itu akan menopang dan menuntun supaya kita tetap kokoh dalam Kristus. Kalau tiga hal ini dilakukan, Paulus lebih arahkan kepada dua akibat bagi orang yang sungguh-sungguh kokoh dalam Yesus. Akibatnya kita lihat ayat 7 bagian terakhir. Akibat yang pertama ialah dikatakan oleh Paulus di situ ialah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, jadi jalan kuat seperti yang di atas. Dan dia punya akibat yaitu hati melimpah dengan syukur. Orang hati akan berlimpah dengan syukur. Biar orang jelekkan, bersyukur saja. Biar orang lecehkan, tolong bersyukur saja bahwa dia dalam doa. Biar Tuhan bisnis kali ini goyah karena corona, tolong bersyukur. Bersyukur. Karena Tuhan tidak akan biarkan bisnis kita, usaha kita terpuruk terus. Tidak. Satu kali Tuhan akan angkat dan keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan tidak akan biarkan anak-anak Tuhan terus terperosok, terus bisnisnya langsung anjlok. Tidak. Dari dalam situ Tuhan akan lihat apakah hatimu bersyukur. Dari hati bersyukur dengan kondisi terpuruk sekalipun, dari situlah
Tuhan angkat keluar sebagai pemenang. Bukan cuma pemenang, Tuhan mau Anda jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan mau supaya Anda jadi pemimpin, diberkati oleh Tuhan. Hati melimpah dengan syukur. Itu adalah ciri yang paling hebat, paling nyata bagi orang yang kokoh di dalam Kristus, bagi orang yang kuat dalam Kristus, bagi orang yang teguh dalam Kristus. Hatinya selalu melimpah dengan syukur. Sebab itu jemaat sekalian, mari di tengah pergumulan dunia, bangsa dan negara, lebih khusus elemen kecil rumah tangga dan bisnis kita, mari jangan kita goyah, tapi mari kita tetap kuat, kokoh, teguh dalam Kristus dengan melakukan 3 nasihat dari firman Tuhan. Mari di tengah pergumulan corona, mari hidup kita tetap dalam Yesus. Di tengah pergumulan corona, mari hidup kita tetap dibangun di dalam Yesus. Di tengah pergumulan corona, bisnis kita dalam kondisi apapun, mari tetap kita berakar dalam Yesus, sehingga kita makin teguh iman percaya kita pada Dia, makin hati kita berlimpah dengan syukur. Maka di balik itu, tanpa kita sadari, maka karya Tuhan akan mengangkat kita. Tangan Tuhan akan mengangkat kita yang terperosok, yang terpuruk, yang bisnis dianggap, dilihat setengah mata oleh orang lain. Tuhan akan angkat menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus tolong kami di tengah pergumulan dunia, bangsa dan negara, provinsi, kota Bitung, bahkan di tengah pergumulan keluarga rumah tangga. Biarlah Tuhan bawa kami supaya kami jangan goyah, tapi kami tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu, inilah hidup kami Tuhan. Kami sebagai bapak-bapak, inilah hidup kami sebagai ibu-ibu Tuhan. Inilah hidup kami sebagai anak-anak muda. Kami membawa hidup kami untuk tetap di dalam Yesus, untuk berakar dalam Yesus, untuk dibangun dalam Yesus. Biarlah Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, agar kami makin teguh, tambah teguh dalam iman percaya kami kepadamu. Kami boleh berlimpah dengan syukur dalam menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah semua jemaat. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman-Nya yang boleh kita sama-sama dengar. Biarlah kita boleh semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi murid Kristus yang sungguh-sungguh boleh dipakai dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk namanya Bapak Pengisrael Tumeo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua di hari ini. Dan marilah kita dengan semua umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita bersama-sama
menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bagi pelayanan yang ada lewat gereja kita. Dan sambil kita memberikan persembahan syukur, kita nyanyikan bersama ujian Jangan Kamu Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur tiap-tiap waktu Tuhan. Ungkapan syukur terus Tuhan lahir dari kehidupan kami, karena kami terus merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa banyak Tuhan yang terus menuntun memberkati, bahkan menuntun memberkati kami lewat firman Tuhan, untuk kami kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami nyatakan lagi dengan kebenaran ini Tuhan, sehingga kami dimampukan sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kota Bitung. Kami boleh terus memancarkan terang Kristus yang besar dan ajaib itu. Kami gereja yang kecil ini, tapi boleh memancarkan terang yang besar Tuhan, yang boleh bersinar Tuhan, sehingga banyak orang juga boleh melihat sinar kemuliaan Kristus lewat keberadaan kami, lewat setiap pemberitaan kami Tuhan, lewat setiap sikap kami Tuhan, yang boleh menyatakan anugerah dan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan, sehingga orang lain juga boleh mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Kau berkati hamba-Mu yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua di pagi siang ini. Bapak Evangelis Randi Tumiwa, berkati dia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan secara luar biasa bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan juga terus memberkati. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan terus memberkati juga kehidupan kami, umat-Mu. Biarlah terus kami memohon perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua dari paparan COVID-19 ini Tuhan. Di tengah situasi dunia ini, situasi Sulawesi Utara, kota Bitung ini Tuhan, kami percaya Kau yang punya otoritas yang berdaulat atas kehidupan kami manusia. Untuk itu kepada Engkau saja Tuhan kami berharap, kami bersandar Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan bagi gereja-Mu, bagi kami semua jemaat, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah yang ada, Bapak Presiden dan jajarannya,
untuk mengambil sikap yang benar Tuhan, mengatur Tuhan segala sesuatu, sehingga bangsa kami Tuhan boleh terlindungi, bangsa kami boleh terus keluar dari setiap pergumulan yang ada Tuhan, dan setiap pemimpin bangsa kami tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, memberkati. Dan Tuhan juga kami berdoa bagi setiap tenaga medis yang ada, Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, perlindungan Tuhan dalam pemberian diri mereka, supaya juga mereka dilindungi oleh Tuhan. Kami berserahnya kepadamu Tuhan, dan kami terus berdoa bagi pekerjaan misi, yang kami juga kerinduan gereja ini boleh dipakai untuk mengambil bagian di dalam misi kerajaan Allah Tuhan. Tuhan berkati para misionaris yang ada di ladang misi saat ini, yang bergumul, yang dianiaya. Tuhan kiranya berbelas kasihan, menguatkan, memampukan mereka Tuhan, untuk terus memandang kepada salib Kristus, sehingga mereka dimampukan untuk boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat-Mu. Lembaga-lembaga misi yang ada juga Tuhan berkati, di dalam juga Tuhan mengutus para misionaris, bahkan gereja-gereja boleh mengambil bagian. Secara khusus gereja kami, Kerinduan Harapan ke depan, kami boleh mengutus misionaris, kami boleh juga mendukung pelayanan misi yang ada lewat dana, daya, dan setiap doa kami Tuhan, sehingga misi kerajaan Allah boleh terus Tuhan Yesus digenapi. Dan Tuhan berkati, Tuhan pakai kami di lingkungan sekitar ini juga Tuhan, membawa misi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Pakai gereja ini, pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati gereja ini Tuhan, saat kami melangkah bersama-sama, kami boleh bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama, supaya iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, makin hari makin kokoh, makin kuat Tuhan, dan kami boleh berbuah Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua hamba Tuhan, dimampukan oleh Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, tetapi punya hati yang berbelas kasihan Tuhan, untuk boleh bersama-sama menuntun jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat di dalam pergumulan yang ada, yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan kiranya melawat, yang bergumul dengan pekerjaan, usaha yang mandek Tuhan kiranya berbelas kasihan. Sebagaimana firman-Mu, kami tidak memandang Tuhan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dengan sepenggal pergumulan kami, tetapi terus Tuhan percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami semua jemaat-Mu Tuhan, saling bahu-membahu bergandengan tangan, untuk sama-sama Tuhan menopang, sama-sama saling mendoakan, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami persembahkan dalam persembahan ibadah minggu, ibadah APM, juga Tuhan persembahan-persembahan yang dari rumah juga dipersembahkan oleh jemaat. Tuhan kiranya memberkati, lewat persembahan itu boleh dipakai bagi pelayanan yang ada. Kami berserah kepada Tuhan. Setiap juga Kerinduan Harapan, pergumulan sarana prasarana gereja, Tuhan terus memberkati. Dan ini yang menjadi ungkapan syukur serta permohonan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dan akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami syukur, dan kami akan bersama, seperti kami mengampuni orang bersalah. Jangan mencoba melepaskan kami dari kerajaan, karena Kau berkerajaan, kuasa dan kemuliaan seterusnya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian doksologi. Doa dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Landi. Lulus
dalam Tuhan Yesus, marilah arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.